Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oki Indriana Sari, NIM 1934105, Prodi S1 Kebidanan dan Profesi, Stikes Advitio, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas praktikum anatomi fisiologi, yaitu sistem muskuloskeletal. Nah, sebelum saya mulai mereviewnya, saya pindah ke indoor dulu ya. Dah. Baik teman-teman, saya sudah di indoor nih. Oke, langsung kita mulai saja ya. Jadi, apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Muskuloskeletal ini terdiri dari dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular ini adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajarinya disebut miologi. Sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu yang mempelajarinya disebut osteologi. Selain itu, muskuloskeletal juga disebut dengan lokomotor, yaitu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tulang terlebih dahulu. Jadi, lapisan terluar tulang atau kulit tulang disebut dengan periosteum dan tulang bersifat padat. Bagian dalam tulang disebut sumsum tulang, ada sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning bertugas menyimpan lemak dan sumsum merah berfungsi memproduksi sel darah. Selanjutnya, pembentukan tulang. Apa saja komposisi tulang? Ada mineral dan jaringan organik, yaitu kolagen dan proteoglikan, serta kalsium dan fosfat. Faktor pertumbuhan tulang ada herediter, nutrisi, faktor endokrin, faktor persarafan, faktor mekanis, dan penyakit-penyakit. Kemudian terdapat 3 sel penyusun tulang. Yang pertama osteoblas atau pembentukan tulang. Ini menghasilkan jaringan osteosit. Kemudian osteosit, yaitu sel-sel tulang dewasa sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang terakhir, osteoklas atau penghancuran tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang. Kemudian, tulang menurut bentuknya ada 5. Yang pertama, ossa longa atau tulang panjang. Yang kedua, ossa brevia atau tulang pendek. Yang ketiga, ossa plana atau tulang gepeng. Yang keempat, ossa irreguler atau tulang tak beraturan. Yang kelima, ossa pneumatika atau tulang berongga udara. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman, dari 5 bentuk tulang yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, apa saja fungsi tulang? Secara umum, tulang berfungsi sebagai formasi kerangka, formasi sendi, pengungkit, menyokong berat badan, proteksi, dan hemoposis. Selain itu, ada juga fungsi tulang secara khusus, yaitu sinus paranasalis, menimbulkan nada pada suara, imel gigi, memotong, menggigit, dan menjelas makanan, tulang kecil telinga untuk mengkonduksi gelombang suara, dan panggul wanita untuk memudahkan proses partus. Perlu diketahui teman-teman bahwa sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu pertama, aksial skeletal, yang terdiri dari tulang kepala, ada tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, dan tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher 1 buah. Kemudian, tulang belakang dan pinggul 26 buah, dan kerangka dada 25 buah. Yang kedua, apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak, terdiri dari ekstremitas atas, yaitu tulang yang membentuk anggota gerak atas, berjumlah 64 buah, dan ekstremitas bawah, yaitu tulang yang membentuk anggota gerak bawah, berjumlah 62 buah. Dari beberapa tulang tadi, saya mengambil contoh tulang panggul. Tulang panggul ini terdiri dari tulang usus atau ileum, kemudian tulang duduk atau ischium, dan tulang kemaluan atau pubis.
Tulang panggul ini berfungsi sebagai penyangga organ bagian perut dan menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Baik, tadi sudah saya jelaskan tentang tulang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sendi. Sendi atau artikulasio adalah tempat di mana dua tulang atau lebih saling berhubungan, di mana di antara tulang-tulang ini dapat terjadi pergerakan atau tidak. Sendi berdasarkan strukturnya ada tiga. Satu, fibrosa, yaitu hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Dua, kartilago atau tulang rawan, yaitu ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Tiga, sinovial atau synovial joint, yaitu ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sedangkan sendi berdasarkan jenis persambungannya juga ada tiga. Yang pertama, sinartosis atau sendi mati, contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kartilagenosa, yaitu sendi dengan pergerakan terbatas, contohnya tulang persendian vertebrae. Yang ketiga, diartosis atau sendi sinovial, yaitu sendi dengan pergerakan bebas, contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Sendi tubuh manusia memiliki komponen dan fungsinya sendiri, yaitu ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang menghubungkan tulang agar menyatu dengan sendi dan mencegah terjadinya dislokasi sendi dan tulang saat bergerak. Kapsula sendi, yaitu lapisan berserabut yang melapisi sendi, juga berfungsi sebagai penghubung dua tulang pada sendi. Tulang rawan, yaitu jaringan tulang yang menutupi kedua ujung tulang, berfungsi untuk menjaga tulang dari benturan maupun gesekan saat bergerak. Selaput sinovial, yaitu menjaga cairan sinovial tetap pada tempatnya. Terakhir adalah cairan sinovial, yaitu berfungsi sebagai peredam kejut atau shock absorber dan pelumas yang memungkinkan sendi untuk bergerak secara bebas dalam arah yang tepat. Selanjutnya, terdapat 6 jenis dari pembagian diartosis, yaitu pertama, sendi datar atau geser, contohnya carpus dan tarsus. Kedua, sendi peluru. Sendi ini mengizinkan gerakan ke segala arah, contohnya sendi panggul dan sendi bahu. Ketiga, sendi engsel, contohnya sendi siku, lutut, dan mata kaki. Keempat, sendi berporos, contohnya gerakan radius ulna waktu pronasi dan supinasi. Kelima, sendi kondiloid, mirip sendi engsel tetapi dapat bergerak dalam dua bidang, lateral, ke belakang dan ke depan, sehingga fleksi dan ekstensi, dan abduksi dan adduksi. Kemudian yang terakhir, sendi pelana, yaitu sendi yang timbal balik menerima, misalnya sendi antara trapesium dan tulang metakarpal pertama pada ibu jari. Baik, tadi adalah penjelasan tentang sendi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, faskia, dan tendon. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, dan peristaltik khusus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot adalah 1. Sebagai alat gerak aktif, 2. Menyimpan cadangan makanan, 3. Memberi bentuk luar tubuh. Kemudian untuk tipe jaringan otot, pertama, otot polos, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom. Serat otot polos tidak berserat, kemudian awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Kedua, otot rangka atau otot serat lintang, memiliki banyak inti, dibersarafi oleh saraf motorik somatik, melekat pada tulang, awal kontraksi cepat, mengalami tetani, dan cepat lelah. Ketiga, otot jantung, memiliki satu inti yang berada di tengah, dibersarafi oleh saraf otonom, serat otot berserat, hanya ada di jantung, awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Demikian tadi penjelasan dari animasi saya. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.